Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mata pelajaran analisis mikrobiologi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi jamur part pertama, yaitu menjelaskan tentang pengertian, sejarah, ciri-ciri, struktur dan morfologi, juga reproduksi jamur. Jamur atau fungi berasal dari kata Latin yang artinya adalah fungus, yaitu suatu makhluk hidup yang berbentuk sel atau benang bercabang yang memiliki dinding sel dari kitin atau selulosa ataupun keduanya. Ilmu yang mempelajari jamur disebut dengan mikologi, sementara ahli mikologi disebut dengan mikologis. Nah, jamur termasuk ke dalam kingdom fungi. Pada tahun 1679 sampai 1737, P.A. Micheli membahas tentang jamur serta menemukan spora dari jamur mukor. Pada tahun 1753, Carolus Linnaeus memasukkan jamur kepada kelompok tumbuhan tingkat rendah. Dan pada tahun 1904, Blakeslee menemukan gejala homotalisme dan heterotalisme pada jamur Mucorales. Berikut adalah ciri-ciri jamur. Di antaranya, jamur merupakan organisme eukariota yang mengandung spora. Tidak mempunyai klorofil karena jamur bukan kelompok tumbuhan. Jamur biasanya hidup di tempat yang lembab, memiliki struktur uniseluler dan multiseluler, dan terdiri atas benang-benang halus yang dalam bahasa Latin disebut dengan hifa. Bentuk jamur. Kelompok jamur dibagi atas dua jenis, yaitu mikroskopik dan makroskopik. Mikroskopik terdiri dari kamir atau yang disebut juga dengan yes atau ragi dan kapang atau mold. Sementara makroskopik disebut dengan mushroom atau jamur atau cendawan. Kelompok jamur yang pertama ada kamir. Ciri-ciri kamir terdiri dari sel tunggal atau uniseluler, bereproduksi dengan cara budding atau bertunas, bersifat aerob atau anaerob fakultatif, dan bisa tumbuh di suhu optimum dengan suhu 30 derajat Celcius. Lalu ada kapang atau mold. Ciri-cirinya adalah berfilamen atau multiseluler, di mana single filamennya disebut hifa. Hifa akan berkembang menjadi spora, spora akan bergerminasi, membentuk hifa kembali, dan begitu seterusnya. Kapang merupakan aerob sejati. Tubuh kapang disebut juga talus, terdiri dari miselium dan spora. Yang ketiga ada mushroom atau jamur atau cendawan. Nah, untuk jamur ini ada beberapa bentuk, yaitu payung, bulat, berbentuk kuping atau telinga. Kelompok mushroom ini tumbuh di daerah dengan kelembapan tinggi, sehingga beberapa jenis jamurnya termasuk ke dalam jamur yang bermanfaat bagi manusia dan dapat dijadikan sumber protein yang tinggi. Lanjut ke struktur dan morfologi jamur. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa jamur merupakan sel eukariotik yang tersusun dari dinding sel yang mengandung kitin, di mana benang-benang halus yang menyusun tubuh jamur disebut hifa. Nah, hifa-hifa jamur ini akan bercabang dan membentuk jaringan yang disebut dengan miselium. Miselium akan membentuk jalinan hingga terbentuknya tubuh buah seperti pada jamur merang. Hifa jamur, suatu struktur fungus berbentuk tabung yang menyerupai seuntai benang panjang yang terbentuk dari pertumbuhan spora atau conidia. Nah, hifa ini ada yang bersekat atau bersepta dan ada juga yang tidak bersekat atau bersepta. Di dalam tabung hifa terdiri dari dinding sel rigid yang berisi protoplasma bergerak. Biasanya panjangnya tidak terbatas dengan diameter 1-2 mikrometer atau 3-30 mikrometer. Nah, untuk hifa bersepta atau sekat, biasanya tubuhnya berpori dan terdiri dari beberapa inti atau satu inti, contoh pada Ascomycota. Sementara untuk hifa tak bersepta itu memiliki banyak inti, contohnya pada Zygomycota. Pada jamur yang bersifat parasitisme, hifa termodifikasi menjadi Haustorium.
Lalu, hifa pada sebagian miselium juga berdiferensiasi, membentuk alat reproduksi yang fungsinya menghasilkan spora. Nah, miselium ini dinamakan dengan miselium generatif. Terakhir tentang reproduksi jamur, terbagi menjadi dua yaitu generatif atau seksual dan vegetatif atau aseksual. Reproduksi generatif atau seksual dari jamur. Nah, biasanya reproduksi ini terjadi karena kondisi lingkungan yang berubah. Produksi ini didahului dengan pembentukan spora seksual yang dimiliki jenis hifa yang berbeda. Nah, jika hifa ini saling mendekat, maka akan membentuk gametangium. Nah, jika gametangium ini berplasmogami atau terjadi peleburan sitoplasma, maka akan membentuk sigosporangium yang nantinya akan menjadi kariogami jika kondisi lingkungannya membaik atau peleburan inti, sehingga menjadi zigosporangium dengan kromosom diploid atau 2. Nah, zigosporangium yang berinti haploid 2 ini akan membelah secara mitosis menjadi zigospora haploid atau tunggal. Nah, zigospora haploid tunggal ini berkecambah membentuk sporangium bertangkai pendek, lalu menghasilkan spora-spora haploid. Nah, dan jika dia jatuh di tempat yang sesuai, maka spora akan berkecambah menjadi hifa jamur yang baru. Lalu hifa-hifa jamur tersebut akan membentuk jaringan menjadi miselium. Kita lanjut ke reproduksi jamur yang vegetatif atau aseksual. Reproduksi jamur yang kedua yaitu vegetatif atau aseksual. Nah, kalau ini tergantung dengan struktur jamurnya. Jadi untuk jamur yang uniseluler biasanya reproduksi vegetatifnya dengan pembentukan tunas menjadi individu baru. Nah, untuk jamur yang multiseluler dengan cara fragmentasi hifa dan pembentukan spora. Nah, kalau pembentukan tunas sudah jelas ya, berarti dia tumbuh tunas baru sehingga menjadi jamur yang baru. Nah, kalau fragmentasi hifa terjadi pemutusan hifa di mana potongan hifa yang putus akan tumbuh menjadi hifa yang baru. Nah, untuk pembentukan spora itu ada dua, ada sporangiospora dan ada conidiospora, yaitu jamur yang telah dewasa akan menghasilkan spongiofor, di mana di dalam spongiofor ini terdapat sporangium yang di dalamnya terjadi pembelahan sel secara mitosis sehingga menghasilkan banyak sporangiospora dengan kromosom yang haploid. Sementara di jamur jenis lain itu menghasilkannya conidiofor atau tangkai conidia. Sama halnya dengan spora tadi, di ujung conidiofor juga terdapat conidium yang dimana terjadi pembelahan sel sehingga menghasilkan banyak conidiospora. Dan jika sporangiospora atau conidiospora ini jatuh di tempat yang sesuai, maka akan tumbuh menjadi hifa yang baru. Sekian penjelasan tentang jamur part 1. Untuk penjelasan berikutnya ditunggu di video selanjutnya yaitu jamur part 2. Terima kasih ya sudah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan menjadi pemahaman yang baru untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe.